Ya, halo teman-teman, kembali lagi di channel Etato Gaming. Di video kali ini kita akan membahas tentang pertandingan Piala Asia kemarin, yakni pertandingan antara timnas Indonesia yang bertemu dengan timnas Vietnam. Hasil akhir adalah 1-0 untuk kemenangan timnas Indonesia. Gol tunggal dari timnas Indonesia dicetak oleh Asnawi Mangku Alam melalui titik putih atau penalti berkat dari pelanggaran bek Vietnam terhadap Rafael Struijk dengan tarikan kaos terhadap Rafael Struijk dan wasit menunjuk titik putih. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia berhasil mengumpulkan 3 poin dari 2 pertandingan setelah pertandingan pertama kalah telak atas Irak dengan skor 1-3, lalu di pertandingan kedua kemarin menang 1-0 atas Vietnam. Dan Vietnam sendiri dengan hasil ini membuat mereka berada di posisi juru kunci saat ini dan dipastikan tidak akan lolos ataupun gugur lebih cepat. Harapan untuk timnas Vietnam sendiri, jika mereka mampu menang telak atas Irak di pertandingan terakhir dan harus dengan skor besar sambil berharap untuk bisa lolos ke fase 16 besar dengan peringkat 3 terbaik. Ya, tapi bagi timnas Indonesia sendiri, kemenangan ini menjadi modal yang cukup penting untuk menghadapi pertandingan terakhir di mana timnas Indonesia akan bertemu dengan timnas Jepang, di mana di pertandingan kedua kemarin timnas Jepang sendiri mengalami kekalahan 2-1 atas Irak, dan kemungkinan besar mau tidak mau timnas Jepang juga harus tampil all out, tampil Spartan pada pertandingan ketiga jika ingin lolos ke babak 16 besar dan juga menjaga harga diri bangsa Jepang yang dimana sebelumnya mereka menjadi juara bertahan di ajang kompetisi ini. Ya, bagi timnas Indonesia sendiri di pertandingan kemarin sejak babak pertama tampil cukup bagus, tampil cukup Spartan, dimana pada awal-awal babak pertama timnas Indonesia berhasil mendapatkan peluang pertama melalui sepakan keras dari Rafael Struijk, mendapatkan trupas dari belakang Rafael Struijk dengan sprint lalu berhadapan dengan kiper Felipe dan melakukan tendangan keras, namun sayang berhasil diblok oleh kiper Felipe. Dan performa timnas Indonesia pada babak pertama sendiri cukup bagus, mampu menguasai pertandingan, mampu memberikan pressing ketat terhadap pemain-pemain Vietnam sehingga permainan Vietnam tidak berkembang pada babak yang pertama. Lalu pada babak yang kedua, tensi permainan dari timnas Indonesia sedikit menurun, sama dengan pertandingan pertama saat berhadapan dengan Irak, di mana babak pertama tampil cukup bagus, tampil cukup Spartan, mampu mengimbangi permainan dari Irak, namun di babak kedua semuanya hilang. Permainan timnas Indonesia justru ditekan, tidak mampu menguasai bola. Lalu pergantian pemain sendiri juga menjadi masalah tersendiri, di mana kualitas pemain yang diturunkan pada babak pertama seakan-akan tidak mampu diimbangi oleh para pemain-pemain pengganti ini. Para pemain pengganti yang diturunkan oleh Sintayong tidak mampu mengangkat performa timnas Indonesia. Alhasil Vietnam pada babak kedua tampil cukup bagus, mampu menguasai bola, mampu melakukan serangan dari sisi kanan, tengah, dan sisi kiri pertahanan timnas Indonesia, namun beruntung tidak ada gol tercipta dari serangan yang dilakukan oleh Vietnam karena berhasil digagalkan oleh para pemain bertahan dan juga kiper Hernando Ari. Ya, lalu timnas Indonesia sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar jika mampu mengalahkan Jepang atau setidaknya seri saat berhadapan dengan Jepang. Andai pun kalah, semoga tidak kalah lebih dari banyak gol atau tidak kalah telak. Mungkin kalah 1-0, 2-0 itu sudah bagus, yang dimana artinya Indonesia berada di peringkat ketiga sambil berharap dapat lolos ke babak 16 besar sebagai peringkat 3 terbaik. Oke teman-teman, kita nantikan saja perjuangan terakhir dari timnas Indonesia di Piala Asia tahun ini. Pertandingan terakhir akan berhadapan dengan Jepang. Ya, kita sama-sama tahu bahwa kualitas timnas Jepang di atas kertas jauh di atas timnas Indonesia,
di mana para pemain timnas Jepang ini juga bermain di liga top-top Eropa seperti seperti di Bundesliga, Liga Inggris, dan di liga-liga lainnya yang ada di Eropa, sehingga membuat timnas Jepang, kebanyakan dari pemain timnas Jepang memiliki pengalaman bermain yang lebih bagus, dan secara peringkat FIFA jelas Jepang jauh dari timnas Indonesia. Ya, tapi semoga tetap ada harapan, dan semoga pemain timnas kita tidak minder duluan saat berhadapan dengan Jepang, tetap mampu menampilkan yang terbaik, nothing tulus, dan semoga ada keajaiban sehingga Indonesia lolos ke babak 16 besar. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Eroy Gaming.